Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Zakaria. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. NIM saya 12405183064. Di sini saya akan membagikan kisah saya tentang praktek pengalaman lapangan yang saya alami. PPL kali ini saya bertempat di Dusun Genengan, Desa Banjaragung, Kabupaten Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Lembaga tempat PPL saya yaitu Toto Jaya Letter, yaitu sebuah usaha yang berpusat pada usaha penyamakan kulit, yaitu yang menghasilkan produk-produk kulit yang siap olah menjadi tas kulit, sepatu kulit, dan dompet kulit, dan lain-lain. Saya akan membagikan sedikit apa itu usaha penyamakan kulit, apa itu Toto Jaya Letter. Profil dari usaha ini yaitu pada awalnya usaha ini berdiri pada tahun 2000. Sudah terbilang sudah 20 tahun dari sampai saat ini. Toto Jaya Letter sendiri didirikan oleh Bapak Slamet Supardi, almarhum Bapak Slamet Supardi, yang pada awalnya cucunya mengatakan bahwa dalam membangun usaha ini beliau bermodalkan kepercayaan dari teman-temannya. Awalnya beliau diajari penyamakan kulit dari teman-teman seperjuangan. Lalu dengan modal sedikit yaitu kira-kira 500.000, beliau nekat untuk mencoba usaha penyamakan kulit ini. Alhamdulillahnya setelah berjalan sekian kurun waktu, usaha ini berjalan dengan baik. Namun akhirnya usaha ini diteruskan oleh cucunya, yaitu Bapak Jafri Ahmad Afif pada tahun 2018. Setelah beliau lulus dari sekolah menengah atas, beliau dalam Toto Jaya Letter ini memiliki keuntungan tersendiri, yaitu di Dusun Genengan, Kecamatan Desa Banjaragung ini terkenal sebagai kampung sepatu. Nah, produk kulitnya ini biasanya diambil oleh tetangga-tetangga yang penjualan sepatu atau tas. Beliau yang membuat produk kulit mentahnya. Pada awal-awal kepemimpinan Bapak Jafri bukan hal yang mudah baginya, karena beliau mau tak mau setelah lulus sekolah langsung terjun ke dunia bisnis penyamakan kulit. Dan sebelum lama setelah beliau terjun, yaitu sekitar 1 tahun, dunia ini sudah diterpa oleh pandemi COVID-19. Namun bukan usaha pastinya kalau pada awalnya saja sudah mau menyerah. Dengan kegigihannya beliau bisa melebarkan sayap pemasaran, yaitu dengan menggunakan pemasaran digital. Pemasaran digital ini dampaknya bisa sampai, biasanya pemasaran dulu secara offline itu hanya sekitar Pulau Jawa saja, cuma sampai Jawa Timur. Namun dengan kegigihannya menggunakan pemasaran digital, beliau bisa sampai luar Pulau Jawa. Dan untuk bertahan di pandemi Covid ini, beliau menggunakan strategi itu. Boleh kita simak video setelah ini. Toto Jaya Letter adalah sebuah usaha penyamakan kulit milik Bapak Jafri Ahmad Afif yang terletak di Dusun Genengan, RT 1 RW 16, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Toto Jaya Letter adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang bergerak di bidang penyamakan kulit. Toto Jaya Letter ini memproduksi produk kulit untuk kegunaan industri sepatu, tas, dompet, dan lain-lain. Dalam produknya, Toto Jaya ini menekankan pada produk yang bagus dan berkualitas. Toto Jaya Letter dalam bidang pemasaran sudah menggunakan sistem online sehingga dapat menjangkau daerah di luar Jawa. Toto Jaya Letter
awalnya didirikan oleh almarhum Bapak Slamet Soepardi yang sudah dari tahun 2000. Itu artinya sudah berdiri sejak 20 tahun. Hal ini tentunya menjadi jalan panjang yang sudah dilalui. Awal mula berdirinya usaha penyamaran kulit ini dikarenakan di desa yang ditempati oleh Bapak Slamet Soepardi merupakan desa industri sepatu, yaitu dengan julukan Kampung Sepatu. Dalam perjalanannya usaha Bapak Slamet Soepardi dimulai dengan modal yang bisa dikatakan kecil, yaitu cuma 500.000, dan juga diajari oleh teman-teman beliau. Seiring berjalanannya waktu juga ditemani dengan 4 pegawai, Toto Jaya Leather berkembang dengan pesat. Dan setelah peninggalan dari kakeknya, usaha ini dilanjutkan oleh cucu beliau pada tahun 2018, yaitu Bapak Jeffrey Ahmad Afif. Tidak mudah baginya untuk menjalankan usaha ini, karena tidak berselang lama dunia diterpa oleh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi dari segala lini, dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun dengan usaha yang keras, Bapak Jeffrey Ahmad Afif perlahan mulai bangkit. Beliau banyak menggunakan pemasaran digital dan lebih banyak menjangkau daerah di Indonesia. Berkat kegigihan, ketekunan, dan ketelatenan serta doa, akhirnya usaha penyamaran kulit Toto Jaya Leather bisa diterima dan disukai oleh masyarakat dan pembelinya. Struktur organisasi dari lembaga Toto Jaya Leather adalah: lembaga ini dipimpin oleh Bapak Jeffrey Ahmad Afif dan keempat karyawannya, yaitu Ma'ruf, Bikis, Ridwan, dan Miskan. Banyak permasalahan yang saya temukan saat PPL, yaitu pertama, dampak COVID-19 terasa cukup sulit untuk berproduksi dan memasarkan produk saat pandemi COVID-19 karena dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, penurunan pembelian masyarakat karena industri sepatu dan tas sedang turun. Karena terapkan work from home dan sekolah daring, maka tidak selalu membutuhkan tas dan sepatu, sehingga berimpact pula terhadap industri kulit yang merupakan bahan dasar tas, sepatu, dan jaket kulit. Bagian produksi terhenti. Sebenarnya sistem yang digunakan oleh Toto Jaya Leather adalah produksi terlebih dahulu, lalu memasarkan jika stok habis baru diproduksi. Namun saat diterpa pandemi COVID-19, stok yang tersedia masih menumpuk dalam jumlah banyak karena terjadi penurunan penjualan secara drastis, sehingga mau tidak mau harus berhenti produksi dulu selama stok yang tersedia masih banyak. 3. Jadwal produksi yang tidak menentu. Melihat kondisi sekarang yang diterpa COVID-19, maka bagian produksi mengalami banyak penurunan karena stok yang masih ada terlalu banyak, sehingga mau tidak mau hal ini mempengaruhi kondisi produksi karena proses produksi terjadi saat stok sudah habis. Pemasaran yang harus dirubah. Mungkin sebelum diterpa kondisi pandemi memiliki banyak jaringan dan lebih memasarkan offline. Namun setelah diterpa pandemi, maka lebih menerapkan ke sistem pemasaran online. Sebenarnya hal ini juga mendatangkan keuntungan tersendiri karena jaringan lebih meluas, sehingga dapat menjual produk hingga luar Pulau Jawa. Dari permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian, terutama UKM dan UMKM. Maka permasalahan tersebut patut dikaji dan dijadikan pembelajaran. Strategi yang digunakan Toto Jaya Leather dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan di masa pandemi. Adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak bulan Maret sampai dengan Februari 2021 ini belum selesai.
Hal ini tentunya sangat mempengaruhi segala sektor ide perekonomian di Indonesia di bidang mikro hingga makro. Pasalnya, kegiatan ekonomi dibatasi dan dilarang dilakukan guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan bertambah. Dalam hal ini, salah satu industri yang berdampak yaitu usaha penyamakan kulit. Toto Jeletter merasakan dampak begitu besar akibat dari pandemi COVID-19, yaitu penurunan penjualan, produksi, pemasaran, hingga minat masyarakat. Menurut penuturan Bapak Jeffrey sebagai pemilik usaha Toto Jeletter, adanya COVID-19 berimbas pada penjualan, produksi yang menjadi menurun. Hal ini bukan hanya berimbas pada usaha penyamakan kulit saja, namun usaha sepatu di Desa Banjaragung juga menurun. Padahal sebelumnya Toto Jeletter dapat mendapatkan keuntungan hingga 50-120% dari permintaan pengusaha sepatu di sekitar dan langganannya di luar kota. Berdasarkan pemaparan Bapak Jeffrey, penjualan yang ramai ialah dari pengusaha sepatu dan jaket kulit di sekitar desanya. Terkadang juga orang berlalu lalang sehingga tertarik dan bisa melihat produk dan kualitasnya. Namun karena kondisi sekarang yang sedang dilanda COVID-19 membuat penjualan dan produksi turun drastis. Meskipun mengalami penurunan, hal ini tidak membuat semangat Bapak Jeffrey serta turun. Beliau tetap semangat untuk tetap menghidupkan usahanya dan menghasilkan produk-produk guna tetap menarik konsumen sehingga bisa meningkatkan penjualan produksi. Kadang beliau memberikan harga yang cukup murah disertai dengan diskon free ongkir. Selain dengan berusaha, tak lupa beliau selalu berdoa dalam mengembangkan bisnisnya. Selain dengan memberikan diskon produk lainnya dari Bapak Jeffrey adalah pemasaran melalui media sosial dan juga marketplace, sehingga di saat-saat pandemi seperti ini produksi dan penjualan masih tetap berjalan walaupun tidak seintens saat sebelum pandemi. Walaupun begitu, banyak keuntungan yang dapat dari menggunakan media sosial dan marketplace, yaitu jangkauan pemasaran yang semakin luas bahkan hingga luar Pulau Jawa, mendapat jaringan lebih banyak, dan saat sudah diterapkan new normal oleh pemerintah, sedikit demi sedikit Toto Jeletter bisa menguasai pasar lokal kembali. Dengan perhatikan pemasaran dengan baik, dari segi penjualan produksi adanya COVID di atas, Toto Jeletter dapat dikatakan mampu bertahan dalam mengatasi keadaan sulit tersebut. Hal tersebut dilihat dari perannya yang mampu dan bisa bangkit dari keterpurukan. Dan strategi baru diharapkan Toto Jeletter dapat memperluas media penjualan baik melalui daring dan luring. Tempat tetap mempererat mitra dan usaha-usaha di sekitar Desa Banjaragung, namun sepatu untuk mendukung ekonomi masyarakat.